Kalau seandainya lingkungan pertemananmu jelek, ya udah tinggalin lah. Cari lingkungan yang baru. Tinggalin. Iya. Kenapa kau harus bertahan di kondisi lingkungan yang kau gak nyaman? Gak semua orang berpikirnya gitu tapi makanya Nah, itu tuh. Kalau anak-anak sekarang bilang quarter life crisis, cara berpikir kau aja perbaiki. Halo Super Friends, kita balik lagi di Super Talks barengan sama gue Rio Wicaksono. Kali ini kita punya topik yang cukup menarik. Tapi nantilah gue beberin topiknya. Tapi seperti biasa gue kenalin dulu siapa narasumber kita di hari ini. Sudah ada Oki Rengga. Dan juga Tosina Sagala atau Ina panggilan akrabnya ya. Ina ini adalah seorang psikolog. Kalau Oki ya lo tau lah. Seorang komedian, podcaster juga yang sekarang aktor udah berapa? 9 juta? Pemain bola aku sebenarnya. Tapi sebelum kita menuju ke topiknya, menyangka gak sih Ki bakalan 9 juta sekarang angkanya? Ya kalau itu ditanya dimanapun pasti gak nyangka ya. Gak ada yang nyangka kayak begitu. Sejuta aja waktu itu juga kayaknya awalnya udah ya sejuta. Karena emang tuh, targetnya sejuta. Targetnya sejuta. Iya karena Jegel janji pada saat itu. Kalau seandainya kami dibuatkan film, aku garansi 1 juta penontonnya gitu. Kali 9 gak taunya. Iya. Gila. Tapi ngomongin. Gak ada yang tahu emang. Itu dia. Ngomongin soal komedi juga topik kita di hari ini. Jadi sebelumnya kita flashback dulu. Ketika kita waktu itu umur 23. Ya. Dibandingin usia sekarang. Letak perbedaan yang paling signifikannya apa dari Oki deh? Bah umur 23 skip aku kayaknya. Langsung lompat aja ya. Iya. Aku kayaknya skip lah dari umur 20 sampai 25. Skip nih dalam artian apa? Emang kayak, segitu bodoh amatnya? Iya kayaknya gak dipikirin. Gak dipikirin. Ya. Karena waktu itu masih main bola kan. Oke. Jadi hari-hari tuh kehidupanku cuman latihan, tanding. Kayak begitu terus. Nongkrong sama teman-teman? Enggak malah, juga? Kan gak bisa malahan. Kan kita tinggal di mes, di asrama gitu kan. Jadi ya udah kegiatan kita tuh pagi latihan, istirahat siang, sore latihan, malam istirahat udah pasti. Ya. Hidup untuk bola. Hidup untuk bola bener. Pengen ngulang lagi gak di umur 23 Ki? Kayaknya enggak. Apalagi udah 9 juta ya, kayaknya enggak deh ngulang lagi. Kalau ngulang kayaknya pengen main bolanya yang baik. Tapi kalau aku main bolanya baik gak jadi main film. Nah aku. makanya ada hikmahnya lah. Iya ya kan? Makanya main bolanya gagal kan. Nah yang penting filmnya enggak. Kalau Ina di umur ke-23 sama umur sekarang perbandingan yang paling signifikan itu apa? 23 itu baru lulus kuliah ya? Iya baru lulus kuliah. Baru lulus kuliah atau biasanya mungkin, rata-rata. First jobber. Betul first jobber. Itu gampang stres banget. Masa? Gampang stres. Gampang stres. Aduh kok dunia kayak gini ya. Aduh kok ribet banget ya. Gitu. Kok bisa sih? Iya maksudnya. Bisa. Iya sih. Kan stres bisa dialami siapapun kan. Betul. Psikolog lagi nih. Betul. Kalau sekarang udah ya? jauh lebih tenang. Udah jauh lebih bisa menghandle. Kalau misalnya ada stres. Oh aku harus gini gitu. Saat itu kan taunya teorinya ya. Iya betul. Belum dipraktekin bener-bener kan. Iya. Gitu sih. Soalnya kan umur 23 tadi tuh misalnya kita udah lulus kuliah. Kita mungkin udah keterima kerja. Betul. Itu mungkin di umuran yang kita udah gak segitu dicariinnya sama orang tua. Ya kan ketika kita sekolah mungkin jam berapa udah gelap belum pulang dicariin. Umur 23 kayaknya udah gak terlalu gitu ya. Saat itu udah hidup sendiri kan. Apalagi aku tuh sempat merantau ke Surabaya. Oke. Di Surabaya gak ada keluarga, gak ada sepupu, gak ada temen, gak ada pacar, gak ada siapapun. Mulai dari nol. Wah itu stres kerja iya, gak ada yang ngerasa support iya. Kalau misalnya kita udah baru-baru kerja pertama, duit habis. Gak bisa minta kan sama siapa-siapa. Iya betul. Kalau sakit ngurus sendiri kan. Iya. Itu sih biasanya kalau orang 23 tahun pertama kali tinggal sendiri. Pasti stresnya karena kesepian gitu biasanya. Iya. Biasanya kan yang dialami sama orang yang umuran di 23 tahun adalah tadi tuh overthinkingnya soal asmara, percintaan, karir, mungkin orang tua. Itu yang menjadi pemicu stres ya kan. Belum kalau pressure dari teman-teman gitu-gitu. Nah supaya kita tidak overthinking dengan hal-hal tadi. Mungkin ini sebenarnya udah sering banget ditanya sama Ina. Sebaiknya kita ngapain sih kalau lagi kepikiran hal-hal tadi? Karena gak mungkin gak kepikiran juga kan. Betul. Nah biasanya kalau anak-anak muda aku gak tahu apakah relate atau enggak ya. Karena kan beda generasi, beda kondisi juga yang dialami. Tapi biasanya yang bikin kita ketika quarter life crisis itu makin beban, makin overthinking. Karena kita merasa bahwa kita satu-satunya orang yang paling menderita di muka bumi ini.
Ya kita sendirian, nggak ada orang lain ngerasain masalah penderitaan yang kayak kita alamin. Semua orang nggak ngerti, gue doang yang paling menderita. Gitu jadi orang-orang yang ngalamin quarter life crisis sampai ngerasain, aduh gue nggak bisa ketawa lagi. Itu karena yang pertama belum sadar kalau krisis hidup itu normal dan dialami oleh siapapun gitu. Kita tuh 20 sampai 30 tahun namanya quarter life crisis. Ya. Nanti setelah akhir 30 sampai 50 tahun itu namanya midlife crisis. Ada lagi. Nggak akan habis krisis hidup itu, nggak akan habis. Akan ada tahap-tahapnya gitu. Jadi kita nggak sendirian gitu. Jangan berpikir kalau kita sendiri. Dan yang kedua, quarter life crisis itu punya tujuan loh, punya goal. Yang bikin kita sebenarnya tujuannya dua. Itu bikin kita untuk grow sama punya meaningful life. Jadi bikin kita bertumbuh sama kita jadi punya, oh gue pengen capai mimpi ini gitu ya. Gue pengen nikah karena ini. Jadi kita punya hidup yang lebih bermakna gitu. Kita punya keluarga, oh ternyata makna hidup gue berubah nih. Dibanding gue waktu umurnya mungkin dulu belasan tahun, 20 tahun kayak gitu. Oke. Dan yang pastinya berhenti bandingin hidup kita dengan hidup orang lain. Karena journey tiap orang beda, privilege orang pun beda-beda. Misal orang lihat Bang Oki gitu ya. Bang Oki, wih sukses banget sekarang, enak aktor banget papan ya jadi Bang atas. Oki segala macam. Emang dikira gak capek ya? Betul. Tapi orang gak tahu mungkin sakit-sakitnya jadi Bang Oki, mulai dari nol kayak gimana, prosesnya gimana, orang gak tahu. Tapi kan dengan adanya sosial media kan orang jadinya segitu gampangnya membandingkan hidup diri sendiri dengan orang lain. Betul. Ya kan, karena memang apa ya, terpapar alias kita dicekokin juga dengan kehidupan orang yang memang dibuat jadi pamer. Maksudnya kan sosial media kan adalah ajang pamer kan. Tergantung level kenoraan yang beda-beda tuh. Iya, oke. Balik lagi ngomongin soal umur 23 Niki. Jadi ada penelitiannya yang bilang kalau kita menginjak usia ke 23 tahun, itu kita akan lebih susah ketawa. Karena ya kayak selera humor kita tuh hilang karena adanya beban tanggung jawab karir yang mempengaruhi mental dan juga emosi. Bener gak Ki? Merasakan gak? Enggak. Sama. Karena aku ya, ini aku jujur aja ya. Iya. Aku mulai main bola dari kecil kan. Nah tamat SMP aku bahkan udah ngekos. Dari SMA aku udah tinggal sendiri. Sampai sekarang ini. Aku belum pernah tuh stay di rumah lama. Dari mulai tamat SMP, aku belum pernah stay di rumah tuh sampai yang setahun 2 tahun gak pernah. Aku selalu menghabiskan waktuku di luar. Nah, ketika dibilang umur 23 kau kehilangan ketawa, ketawanya berkurang, kayaknya enggak ya? Kayaknya enggak. Aku malah makin banyak ketawanya. Karena nggak tahu ya orang lainnya. Iya betul. Nggak tahu orang lain yang kehidupannya seperti apa. Beruntung aku dari usia 17, dari usia 18, aku langsung dapat kesempatan. 19 tahun aku udah bekerja, sudah menghasilkan maksudnya. Jadi aku nggak pernah ngerasain kayak yang, aduh, aku kerja apa nih ya gitu. Aku harus gimana nih ya. Yang bikin aku jadi nggak ketawa tuh kayaknya enggak deh. Jadi kalau tadi Ina bilang quarter life crisis, Oki nggak mengalami? Enggak ya? Wah, mantep tuh itu. Nah, ya nggak sih? Kan mayoritas. Berarti Bang Oki ini yang minoritasnya. Anomali. Karena paling punya pikiran tuh takut ketika musim berganti, musim kompetisi berganti. Di situ kan bisa jadi kontrak diputus, terus nggak dapat klub. Betul. Paling seperti itu. Kepikirannya seperti itu. Tapi aku selalu menanamkan di kepala aku sendiri. Kau itu punya bakat, kau punya kemampuan, kau punya skill, kau nggak akan mungkin tidak dapat klub musim ini. Jadi aku belum pernah nggak dapat klub. Manifesting tuh ya? Iya, manifesting. Afirmasi positif terus ya. Itu bikin pikiran sehat loh. Iya betul. Aku gitu terus. Bahkan sampai sekarang kayaknya. Iya. Jadi kalau anak-anak sekarang bilang quarter life crisis, cara berpikir kau aja perbaiki. Atau mungkin teman-teman yang salah kali. Bisa jadi. Iya gak sih? Lingkungan pertemanan. Gak perlu. Kalau seandainya lingkungan pertemananmu jelek, ya udah tinggalin. Cari lingkungan yang baru. Iya. Kenapa kau harus bertahan di kondisi lingkungan yang kau gak nyaman? Tinggalin aja. Gak semua orang berpikirnya gitu tapi makanya itu. Seneng di lingkungan yang toksik, mereka makin lempel. Makanya itu. Ada orang yang, wah happy nih aku di lingkungan ini. Padahal dia bakal ngalamin kondisi yang gak baik, dia gak bisa maju. Teman-temannya yang lain maju, dia enggak gitu-gitu kan. Jadi aku kayak, kayaknya penelitian tadi gak masuk di Oki ya. Kalau di Ida gimana nak? Aku sempat baca artikelnya karena ada banyak di sosmed kan, muncul di Instagram di mana-mana. Betul. Setelah aku baca,
kebetulan mungkin di Bang Oki ini dia punya dari kecil diajarkan cara berpikir yang positif. Sering gitu ya, afirmasi positif. Kalau aku sehat, aku kuat, aku berbakat. Tapi gak semua orang punya pikiran yang punya kayak gitu. mindset kayak gitu ya. Rata-rata biasanya kalau orang-orang yang, kalau aku lihat kilas kembali, sebenarnya ada benernya juga. Ada benernya karena kalau kita kilas kembali, waktu kita kecil, mungkin kita kalau misalnya bikin salah gitu ya, bikin salah biasanya langsung dibilang orang tua, ya udahlah anak-anak. Tapi kalau orang udah dewasa, yang dijawab apa biasanya? Kau udah dewasa, udah gede kayak gini, kok masih nggak ngerti sih? Kok lo udah nggak ngerti sih? Karena apa? Karena ada mulai isi kita belajar yang namanya norma, kita belajar moral, ada peraturan. Jadi toleransi terhadap kesalahan ternyata makin nurun gitu. Makanya yang bikin, ternyata yang dirasain ketika kita waktu masih kecil dan yang sekarang quarter life crisis, kenapa orang akhirnya berkurang untuk, mungkin nggak berhenti ya. Tapi kalau berhenti kan nggak ketawa sama sekali. Banget kalau berhenti sih. Tapi bisa jadi ada orang yang berhenti gitu ya. Tapi mungkin berkurang karena ada beban-beban yang tadi, aku sudah dewasa, aku harus memikul tanggung jawab, ada orang yang harus kunafkahin, ada anak yang harus ku jaga gitu. Akhirnya jadi gak semuanya bisa dibecandain. Dulu kalau kita apa-apa, kita gelitikin aja nih anak bayi, itu bisa ketawa ya dia. Sekarang kita digelitin orang sembarangan. Udah aku pukul loh. Kok bisa kau gelitin aku? Kenal juga enggak lagi. Apalagi lagi tidur. Aduh. Iya. Tunjang lah pasti. Di umur quarter life crisis mungkin kita baru ngerti kenapa dulu ayah kita ketika pulang kantor, pulang kerja, suka ngelamun di teras rumah tanpa ngapa-ngapain. Baru sekarang kita ngerti, oh iya juga ya gitu. Berpikir tentang dunia gitu ya. Oh iya juga, ternyata hidup berat ya. Tapi kayaknya kalau misalkan, gak tau ya, kalau misalkan gue balikin ke diri sendiri gitu. Ketika lagi stres, ketika lagi mumet banget, ketemu sama teman-teman, lingkungan-lingkungan terdekat, ring satu gitu, malah jadi stress relieving sih, ketawa-ketawa bareng segala macam. Justru malah jadi obat gitu. Ketika lagi stres ketemu sama teman-teman, ya kan. Ini ada satu quotes juga, kita translate ke bahasa Indonesia dari seorang komedian dari Amerika namanya Michael Pritchard. Intinya kurang lebih kayak, kamu tidak berhenti tertawa karena kamu menjadi tua. Kamu menjadi tua karena kamu berhenti tertawa. Nah, jadi kan kalau dari quotes ini kayaknya sampai beberapa pun kita perlu gitu hal-hal lucu, hal-hal yang bikin kita ketawa. Atau mungkin Ina sama Oki punya pandangan terhadap quotes ini. Dari Ina dulu deh. Kalau kita lihat kan itu quotes-nya ada bahas tentang tua. Kalau di kepala kita pertama kali tua itu kan berhubungan dengan usia. Kalau di psikologi usia itu ada dua. Ada usia fisik, ada usia mental. Jadi kalau misalnya kita usianya sekarang 30. Bisa jadi usia mental kita itu ada yang 23, tapi bisa jadi orang yang usia mentalnya 35, 40 lebih dewasa daripada umurnya gitu. Jadi kalau dari quotes yang tadi sebenarnya bisa dua-dua. Orang bisa jadi tua jadinya berkurang rasa humornya, tapi bisa juga orang jadi ngerasa jadi beneran tua karena dia berhenti ketawa. Bisa dua-dua menurut aku. Karena gini, yang tadi contohnya yang tadi, anak-anak sama orang dewasa itu punya stereotip sama standarnya. Orang dewasa stereotipnya apa? Serius, fokus, tertata, disiplin, punya berpikir tentang masa depan. Sedangkan kalau anak-anak stereotipnya apa standarnya? Playful, cheerful, menyenangkan, bebas. Hidupnya untuk apa? Masa kini. Gitu. Makanya aku bilang dua-dua karena menarik saat ini. Kalau misalnya kita lihat nih orang dewasa, tapi dia lucu banget. Orang dewasa yang kita tahu itu serius, fokus, tegang gitu ya, kaku gitu. Tapi ada orang yang dia tuh deket dia tuh humoris banget, lucu banget. Akhirnya bikin orang apa? Oh ini beda ya dari yang biasanya aku rasakan selama ini. Kalau aku kerja orangnya, wah reward and punishment banget. Tapi ada orang yang bisa menerima sisi kekanakanku. Makanya kalau dari sisi cewek, cowok yang ganteng itu akan kalah sama cowok yang humoris. Keren. Itu dipajang di kamar gede-gede. Yang ganteng kalah yang lucu. Kayaknya itu yang banyak dilakukan stand up komedian untuk makanya stand up komedian laku banget. Bukan laku di karir doang, tapi di dunia nyata mereka juga laku. Kalau kayak Nicholas Saputra udah gak perlu lucu, emang udah ganteng ya. Betul. Iya. Tapi kalau diem-dieman doang walaupun ganteng kan gak seru ya. Ngebosenin. Kan karena fisik tuh luntur. Mungkin sense komedi malah bisa makin berkembang ya Ki. Iya benar. Kalau misalkan quotes tadi Ki, tadi kan Ina juga bilang dari sisi psikologis gitu ya. Mungkin ada orang yang makin tua bercandaannya pun juga ikut makin tua.
kayaknya kalau misalkan lingkungan kita gitu, umur makin tua, bercandaan makin kayak anak kecil ya. Betul. Apalagi aku sekarang punya grup ya, punya grup agak lain itu. Anak-anak itu semua tingkah lakunya. Contoh apa kelakuannya contoh? Jadi kami ada konten main game gitu. Itu di konten itu tidak menunjukkan usia kami sama sekali. Gamenya apa sih, Ki? Game random aja. Oke. Gitu. Kayak nebak gambar. Iya. Terus kalau kalah kepalanya dipukul pakai apa palu tapi yang bunyi. Terus kita saling marah, saling kesel kalau seandainya ada yang bisa jawab atau apa. Tidak menunjukkan kedewasaan sama sekali. Iya. Dan itu masih terjadi sama kami sampai sekarang tuh. Iya. Itu sehat kan? Nah, secara psikologis begitu kan? Sehat. Asal bahkan jangan sampai luka-luka ya. Oh iya. Iya. Itu bahkan jadi, nah buat aku sekarang, ketika ketemu mereka bikin konten atau take podcast apapun, itu adalah stress release-ku. Iya, betul. Karena disitulah kami bisa lepas dari lupa dari masalah apa. Iya. Itu ada penelitiannya loh. Jadi di Harvard itu bikin penelitian kalau orang-orang yang bahagia, orang yang sehat, faktor pertama yang paling besar yang bikin dia bahagia sampai dia setua itu support system. Nomor 1. Jadi punya hubungan yang baik dengan orang lain, siapapun itu, hubungan dengan pasangan kita, teman kita, itu bikin kita jauh lebih bahagia dan lebih happy. Iya. Nah, ngomongin soal ketawa kan sebenarnya kan kayak ungkapan emosi ya. Betul. Ketawa juga menular ya kan. Stress living juga, mood booster juga gitu kan. Nah, kalau misalkan dari sisi psikologis nih, nah, manfaat apa sih yang bisa kita dapatkan dengan kita tertawa gitu ya. Walaupun sebenarnya kita lagi dalam keadaan yang entah itu stres atau lagi ada masalah gitu. Manfaatnya apa aja sih? Banyak banget sebenarnya. Tapi yang paling mungkin jarang dibicarain orang ya. Ketawa itu adalah natural painkiller. Oke. Jadi obat pereda nyeri tapi yang alami. Ya, karena kalau kita lagi ketawa, itu otak kita kan bagian otak kan ada yang aktif. Nah bagian otak tertentu yang aktif itu mengaktifkan bagian yang namanya hormon bahagia kita. Ada endorfin, ada serotonin, ada dopamin. Akhirnya apa hormon kortisol yang bikin kita stres, itu tuh kayak say bye-bye dulu bentar, nonaktif lah. Nonaktif akhirnya jadi pereda nyeri alami buat kita. Contoh misalnya kita lagi jatuh nih. Kita lagi jatuh tapi kita ngetawain jatuhnya kita. Rasanya gak akan sesakit daripada kita nangis-nangis. Iya, betul. Iya kan? Pernah kita ngalamin. Dan yang kedua yang paling mungkin yang sering kita alami adalah manfaatnya supaya kita tidak terjebak di kondisi yang sama terlalu lama. Gitu. Karena tubuh kita ini ada yang namanya mekanisme pertahanan, defense mechanism namanya. Defense mechanism di tubuh kita itu aktif ketika badan kita merasa terancam. Merasa terancam karena apa? Karena rasa sakit, stres, pokoknya perasaan gak nyaman itu bikin kayak ada sesuatu nih. Jadi badan kita ngerasa terancam, muncullah mekanisme pertahanan, yaitu salah satunya bisa jadi humor. Kita bercandain gitu. Misalnya ada teman kita baru putus gitu ya. Terus dia cerita nangis-nangis. Terus habis itu kita bercandain. Baru diputusin kemarin, gitu. Diputusin lagi gitu. Ih jangan gitu sialan. Itu malah jadi bikin kita jadi ketawa. Akhirnya kita gak terlalu lama di rasa sedih kita daripada kita sendirian gitu. Oke. Itu 9 juta orang sih gue yakin berterima kasih untuk teman-teman agak lain. Wah betul sih, saya juga ketawa. Iya dong, gila loh. Menjadi stress relieving, menjadi natural painkiller. Betul. Iya kan. Nah Ki, sebagai seorang komedian, tadi kan Ina juga bilang kayak mentertawakan masalah sendiri itu juga bisa jadi painkiller. Kayak misalkan tadi kita baru putus. Iya sedih udah pasti. Betul, pasti. Tapi ketika kita tertawakan keputusan kita, itu kan kayak jadi lebih cepat mungkin move on-nya gitu. Nah, di umurnya Oki yang udah dewasa, udah bukan 23 lagi, yang hal-hal lucu diri sendiri yang bisa ditertawakan tuh apa-apa aja dan startnya gimana sih? Karena mungkin orang nggak segampang itu, apalagi orang-orang yang di usia muda, untuk bisa mentertawakan masalah dia sendiri gitu. Dipecat, di PHK, bisa sampai ketawa tuh kan pasti ada prosesnya gitu kan. Dari Oki sendiri gimana Ki? Sebenarnya circle stand up comedian ini circle yang ada baiknya ada enggaknya juga. Oke, kita mulai dari yang baiknya dulu. Kalau baiknya itu kita kalau lagi ada masalah, mereka tuh hanya empati dalam waktu 1 kali 24 jam. Setelah itu enggak? Setelah itu udah jadi bahan komedi. Jadi dibully habis itu. Iya, jadi bahan komedi sama mereka. Kebayang lagi. Iya, itu tuh jadi bahan komedi sama mereka. Dan
positifnya itu membuat kita jauh lebih cepat move on. Iya, jauh lebih cepat apa ya bilangnya? Melupakan masalah yang terjadi sama kita. Kayak begitu. Kalau kayak aku juga di usia sekarang menertawakan diri itu malah aku cari-cari. Karena itu bagian dari sebuah materi untuk stand up komediku. Atau begitu. Untuk podcast ya. Iya, aku tuh stand up storytelling. Tidak yang nulis. Aku itu bikin materi dari apa yang terjadi sama aku. Dari sendiri ataupun orang-orang terdekat gitu ya. Oke. Jadi aku itu berusaha apapun itu. Mau sesedih apapun. Tetap ku cari di mana ini lucu. Letak lucunya. Iya. Jadi aku tidak pernah terlalu peduli dengan masalah ini kayak lucu ini kalau dijadiin Iya. kayak begitu. Apalagi kalau masalah sendiri dan orangnya menertawakan, jadinya kan jadi bukan masalah, orang jadi udah nggak iba gitu. Iya nggak sih? Ini kayak ini ya, nih. Contoh nih. Iya. Ini terserah kalian nanti mau edit atau enggak. Iya. Temanku ibunya meninggal. Udah? Dark jokes nih. Ibunya meninggal. Dia datang ke Jakarta. Baru 2 hari ibunya meninggal. Sama kita bawa ke karaoke. Oke. Dengan tujuan menghibur. Iya. Di ruang karaoke kami putar lagu Bunda. Dia tuh nangis ya. Terus dia keluar dari ruangan. Udah, mungkin ada sekitar 10 menit dia balik. Dia kira lagu sudah selesai. Sama gitu, kita pause. Dia masuk, kita putar lagi. Setelah itu dia kayak udahlah, woy. Jadi sebatas gitu aja kayak, udahlah, udah nggak ada juga. Ya udah, yang penting kau tetap mendoakan. Kita selalu kasih hal-hal positif kayak begitu, walaupun nggak punya empati. Iya betul. Tapi justru kadang-kadang di masalah-masalah tertentu emang orang-orang kayak gitu yang kita butuhkan. Benar. Iya. Kayak temen kita ada batal menikah, sudah semua, sudah tunangan, udah bayar semua ini itu ya. Sudah semua, batal nikah. Sama dia dijadikan special show stand up. Kejadian itu bener-bener dijadiin sebuah special show. Nikahannya? Materinya. Kegagalan menikahnya itu materi. Dijadikan show. Dia paling hanya sekitar 2 minggu apa 3 mingguan gitu. Kayaknya dia butuh sendiri. Berduka. Tapi kita nggak pernah ngebolehin teman-teman kita yang lagi kondisi seperti itu sendiri. Kita selalu tanya lagi di mana. Butuh ditemenin nggak? Jangan sendiri. Kayak begitu. Akhirnya dia berdamai. Dia bikin sebuah special show. Bahkan. Iya. Dia bikin special show yang lucu sekali. Lucu sekali. Benar-benar lucu sekali. Karena menertawakan masalah sendiri tuh jadinya lucu. Kalau misalkan orang lain yang ngetawain, belum tentu. Benar. Iya. Kita tersinggung ya kalau orang lain. Kayak kok jadinya nyerang gitu kan. Tapi ketika diri sendiri menertawakan masalah sendiri itu lucu banget sih. Lucu. Penonton stand up juga seneng kalau seandainya kita nyerang diri kita sendiri. Iya betul. Iya. Itu sih ya, maksudnya ketika udah bisa berdamai dengan situasinya, apalagi itu dibantu dengan teman-teman yang masangin lagu Bunda tadi. Emang gak ada. Itu ada positif negatifnya. Positifnya itu dikeluarin tuh perasaannya yang sedih dulu di awal, dibiarin, terus habis itu dibecandain abis itu. Iya betul. Tapi tetap ditemenin. Bagus. Iya. Kita sudah terbiasa dengan hal seperti itu. Iya betul. Jadi kita sudah tidak terkejut lagi kalau seandainya ada yang bercandanya kayak gitu. Iya. Dan itu kayaknya yang bisa bercanda kayak gitu emang adalah orang-orang yang terdekat banget. Benar. Ya kan? Tidak semua orang. Enggak semua orang bisa bercanda kayak gitu. Tidak semua orang. Tidak semua orang kayak aku dulu sering banyak mungkin followers kayak begitu yang tiba-tiba komen, "Woi botak." Buatku nggak ada masalah sebenarnya. Tapi kalau ada momen yang ketika ada ngatain botak terus ngatain apa gitu, aku kayak ngerasa ini nggak ranahmu nih. Karena kita nggak kenal. Iya betul. Kita nggak kenal. Kau nggak bisa melakukan ini. Ya. Tapi teman-temanmu kan ngelakuin itu juga. Itu temanku. Temen beda. Itu temanku. Ya. Mereka boleh ngelakukan apapun sama aku. Yes. Karena mereka tahu aku gimana. Ya. Tapi kalau orang luar yang tidak boleh tahu, nggak boleh. Ya. Karena kalau seandainya kita balik. Itu sama aja mungkin analoginya kayak misalnya petinju di ring, dia emang ditonjokin.
ketika dia turun dari ringnya nggak berarti bisa ditonjokin dong. Benar. Kan dia tinju lagi kerja ibaratnya gitu. Bener. Dan emang sama lawannya. Benar. Bukan sembarang orang jadi bisa nonjokin dia gitu lah ya, kurang lebih lah ya. Ya analogi kayak begitu kayak kita kadang sering kesel ya. Pekerjaan apapun, apalagi kayak penyanyi, stand up komedian. Kalau lagi datang tuh ngumpul sama saudara atau keluarga langsungnya. Coba dong, stand up dong. Oh disuruh gitu? Pasti langsung disuruh ngelawak gitu. Keluarga ya. Stand up, nyanyi. Aku dalam hati itu. Gak gini. Konsepnya gak gitu. Gak gini. Tukang bangunan juga gak langsung nyemen dia. Betul, acara keluarga maksudnya dia pelitur furniture kan. Enggak langsung mlester dia kok. Enggak. Iya benar. Itu yang kadang orang-orang gak tahu. Iya, tapi kadang-kadang kalau acara keluarga udah gak bisa dihindari. Gak bisa dihindari. Stand up. Nyanyilah. Gak gitu. Gak gitu. Kan kita materi bikin. Ya kayak Ina gitu lagi acara keluarga. Coba dong praktek. Praktek gak gitu dong. Boleh ngantri nih kita sama Ina. Dibacain dong. Mental illness semua nih kita. Kan gak gitu ya. Capek ya. Iya kan. Iya benar. Sekarang kita ngomongin soal film agak lain nih Ki. Sukses banget. Tayang di Amerika bahkan. Ya kan. 9 juta orang yang nonton. Ini kan pasti kerja sama tim juga. Bener. Gimana sih caranya eksplorasi jokes supaya bisa relevan untuk so far nih 9 juta orang, dan angkanya kita yakin masih akan terus bertambah gitu. Dengan membawa kemasan yang fresh. Yang tadi sih yang relevan. Karena kan komedi tuh atau jokes tuh subjektif kan, selera. Misalkan kita di ruangan ini ada 10 orang, belum tentu semua orang bisa ketawa dengan satu jokes yang sama gitu kan. Nah, untuk bisa mewakili segitu banyak orang, rahasianya apa sih Ki? Strateginya apa sih? Kita gak tahu ya, formulanya apa, kita gak pernah tahu. Tapi itu yang nulis Mokadli Aco. Iya, Aco. Dia full yang bikin itu semua skrip. Nah, kayaknya Bang Aco memang seorang penulis yang cermat, yang teliti dalam memilih sebuah jokes. Nah, setelah sudah jadi ini skrip, kan kita sama-sama reading. Dan Bang Aco itu senangnya aku, dia tidak menutup peluang kami untuk merevisi. Kayak begitu. Kayak Bang Aco, ini kurang Medan nih, gitu. Kita ganti ini aja kalimatnya. Terbuka begitu. Dia ya? Terbuka. Bang Aco, ini kalau diginiin gimana nih? Gitu. Bahkan ada beberapa scene yang menurutku lumayan krusial. Scene drama. Kita benar-benar Bang Aco terbuka. Ini mau gimana nih? Gitu. Jadi benar-benar kita persiapannya ketika reading tuh. Itu benar-benar disiapin. Makanya ketika syuting, kita tidak terlalu kesulitan. Effortless ya? Iya. Karena udah bener-bener matang ketika persiapannya. Kalau dipikir-pikir, berapa hari kira-kira syuting agak lain itu? Ngelihat filmnya sih. Iya. Sebulan. Iya, tadi gue pengen ngomong sebulan. Nggak nyampe, itu 18 hari cuma. Oh iya? Wow, cepat loh itu. Iya, 18 hari aja cuma. Gokil. Di pasar malamnya 11 hari. Sisanya kan ada yang di rumah. Iya. Betul. Oke, 18 hari termasuk cepat sih. Iya. Berarti tadi kan terbantu dengan persiapannya yang matang. Nah, kalau syutingnya 18 hari, persiapannya berapa lama Ki? 3 bulan kayaknya kemarin. 3 bulan ya? Iya. Karena Bang Aco juga ternyata selama ini mengikutin podcast kami. Iya, makanya dia paham dengan jokes kalian. Dia paham dengan jokes kami. Iya, betul. Dia berani masukin jokes internal. Yang tidak semua orang bisa paham. Tapi dia bisa ngebungkus itu jadi lucu aja. Iya, dan bisa jadi bikin orang ngerti, paham tanpa dijelaskan konteksnya. Bener. Secara belak-belakan gitu. Contohnya ada scene Ari Kriting. Yang tentang pakai guna-guna, ilmu guna-guna. Ilmu hitam guna-guna. Itu kan sebenarnya jokes internal yang selama ini rame di pasaran aja. Kalau Ari pakai ilmu hitam untuk ngegait istrinya. Iya. Itu teman-teman doang yang tahu ya. Seberani itu maksudnya Bang Aco. Iya. Tapi ya dia berani ngebungkusnya dengan seperti itu. Itu sih maksudnya agak lain tuh jokesnya, genre-nya tuh macam-macam Ki. Ada tadi mungkin yang jokes yang internal, yang mungkin teman-teman aja yang tahu, tapi jadinya orang umum juga tahu tanpa dijelaskan segitunya. Dark jokesnya juga ada. Dark jokes kan
nggak semua orang bisa menerima dark jokes. Benar. Ya kan? Benar. Ada orang yang mungkin gampang tersinggung, tapi juga di satu sisi ada orang yang sangat menikmatinya. Nah, kalau ngomongin soal genre jokes tuh juga ada yang namanya dad jokes atau jokes bapak-bapak. Dari plesetan lah atau mungkin kayak tebak-tebakan yang garing-garing gitu. Tapi kan jokes bapak-bapak cuma namanya. Dalam artian orang yang belum bapak-bapak atau yang masih muda, masih mungkin SMP, juga pun menikmati jokes bapak-bapak. Iya kan? Apakah kalau dari sisi psikologis humor, sebenarnya humor atau jokes tuh emang gak pernah kemakan usia? Nah, ini bicara tentang dad jokes ya? Iya. Karena aku personally punya papa yang suka dad jokes. Nah, jadi papaku tuh suka banget sebenarnya dong harafiah gitu ya. Berangkat ke sekolah dulu ya. Itu nanti dia bisa bercandain dad jokes. Pulang sekolah nanti dia bercandain lagi. Di rumah dia bercandain lagi. Jadi jokesnya itu sebenarnya cringe. Sebenarnya enggak lucu. Tapi setelah kita pikir-pikir dia ketawa, kita ikut ketawa gitu. Misalnya kayak gini. Huruf-huruf apa yang kedinginan gitu. Apa sih gitu? Apaan sih? Zaman dulu banget kan ini. Terus huruf B. Kenapa huruf B? Karena dihimpit sama AC. Terus dia ketawa sendiri. Oh iya lucu. Gak lucu. Iya. Tapi jadi lucu. Tapi berarti emang jokes mungkin gak bisa dikekang sama umur juga ya? Gak bisa. Enggak. Karena sampai sekarang bahkan gak tahu ya, aku yang kayak muda-muda gini, misalnya sama pasangan gitu, jadi pakai dad jokes juga, bercandain lah, gombalin lah, itu pakai dad jokes loh banyak, dipakai juga. Pertanyaannya kenapa ada dad jokes, kenapa nggak ada mom jokes alias jokes ibu-ibu? Terlalu serius ibu-ibu. Iya ya. Ibu-ibu soalnya nanti emosional langsung. Kenapa kamu bercandain mama gitu? Ini sih. Terlalu serius ibu-ibu. Gak ada terminologi jokes ibu-ibu tuh gak ada. Gak ada. Jokes om-om ada, jokes tante-tante tuh gak ada loh. Iya. Iya kan? Belum ada. Oke, sekarang kita nge-rate jokes bapak-bapak yang akan kita tampilkan di screen nih, Super Friends. Nah, Pak, tahu nggak kenapa kucing nggak dipenjara pas jadi maling? Nggak tahu. Jawabannya, soalnya kucing garong. Waduh. Garong. Kucing garong. Iya. Nih yang di Spotify dengerinnya juga mendingan lu tonton di YouTube biar ngeliat bentuk visualnya seperti apa, biar lebih dapat lagi nih si tebak-tebakan yang dikasih ke kita di screen tuh kayak gimana. Coba kita lanjut lagi nih. Siapa pemain bola yang beratnya 3 kilo, Pak? Siapa tuh? Bambang Tabung Gas. Udah pernah denger sebelumnya? Udah pernah denger belum? Kayaknya belum pernah denger lagi. Belum pernah denger kayaknya. Udah belum. Baru kan? Lingkunganku serius semua tau ya. Bambang Tabung Gas ini udah lumayan lama juga nih Ki ya. Iya. Oke, lanjut. Pak, pocong apa yang paling jadi favorit ibu-ibu? Nah, nih Ina tahu nggak? Enggak. Pasti udah pernah tahu. Pocong apa paling jadi favorit ibu-ibu? Pocong apa tuh? Pocongan harga, Pak. Baik. Pocongan harga. Udah pernah dengar atau baru? Baru lagi. Baru juga. Hidupku kayaknya terlalu serius deh. Oke. Lanjut. Nah, coba. Ini sekarang Ina deh. Yang Pak, apa bedanya soto sama coto? Apa tuh? Gak tahu. Kalau soto pakai daging sapi, kalau coto pakai daging capi. Agak ada imut-imutnya gitu ya. Daging capi gitu. Oke, 2 dari 3 boleh lah. Jadi 2 tadi Ina baru pertama kali mendengar ya. Iya, betul. Bambang Tabung Gas tuh lawas sih. Lumayan sih. Belum pernah denger. Belum pernah? Belum. Ada gak? Bambang Tabung Gas. Jokes mungkin yang Ina kalau belum pernah. papaku kayaknya banyak banget itu jokesnya. Aku gak terlalu seneng ini sama Plesetan. jokes gini. Iya. Enggak ya? Iya, jadi gak masuk sama aku. Tapi aku seneng. Menikmati ya? Menikmati. Karena kan bikin kita ya gitu. Bikin kita kayak Iya. Kalau Oki berarti sukanya tadi jokes yang ranahnya dari cerita pribadi, personal, dan dark nih kayaknya ya. Nah malah enggak. Oh malah enggak, dark jokes malah enggak menikmati? Enggak suka aku. Enggak suka ya? Tadi kayak morbid jokes yang bercandain sorry banget yang ibunya temennya. Tapi itu kan di circlean kita aja. Oke, tidak dibawa menjadi materi. Tidak dibawa keluar. Oke. Aku gak bisa nikmatin kalau ada teman-teman yang bikin materi tentang yang dark jokes yang udah sampai gitu-gitu. Morbid gitu ya. Iya, aku gak terlalu bisa nikmatin. Yang paling bisa Oki nikmatin atau yang paling suka gitu, jokes yang seperti apa genre-nya? Storytelling. Yang paling red flag tadi berarti yang dark. Dark joke aku gak terlalu. Oke. Bisa, aku boleh nonton itu tapi gak bisa aku nikmatin. Oke. Ini lagi kadang ada gitu sampai ya. yang
ngilu sampean. Dark jokes biasanya kematian gitu kan? Iya bisa kematian. Dark joke tuh banyak sekarang. Kekurangan. Iya kayak betul. Ngomongin difabel, disabilitas, gitu. Disabilitas. Betul. Ngomongin agama, ngomongin apa ya? Ya agama. Aku yang paling males tuh kalau udah mulai ngomongin agama gitu-gitu. Enggak masuk ya. Bukan nggak masuk, nggak terlalu happy aku, nggak terlalu bisa red flag gitu ya. Oke. Kalau Ina jokes yang disukain dan paling tidak disukain jokes yang seperti apa? Aku kebetulan orangnya nggak punya standar yang tinggi dalam komedi ya, jadi apapun komedinya pasti aku ketawa. Nikmatin aja ya. Nikmatin beneran. Berarti mungkin yang red flag deh. Mungkin kalau yang suka banyak, tapi yang nggak disukain ada nggak? Ada 2 sih. Oke. Kalau udah berhubungan sama pelecehan seksual atau KDRT itu menurut bisa aku jangan dibecandain sama sekali ke publik ataupun itu internal kita. Karena kalau misalnya tadi bahas tentang kematian gitu ya, kematian tuh masih diselesaikan dengan mungkin selesaiin dengan cara yang baik-baik gitu. Mungkin karena sakit atau memang kita nggak pernah tahu kayak gimana ya. Tapi kalau sampai jokesnya itu ngancurin hidup orang, ngerusak orang, ngelukain orang, kayaknya nggak perlu. Dibecandain gitu sih kalau aku personally. Oke. Ketika kita main social media, sekarang kan banyak banget ya social media yang akun-akun yang memang apa ya, mereka tujuannya memang posting hal-hal yang lucu, entah itu genre apapun ya. Mungkin ada yang dark, ada yang memang slapstick aja atau plesetan atau dad jokes dan lain-lain lah. Meme juga banyak banget. Postingan lucu apa yang akhir-akhir ini kalian lihat di sosmed dan suka banget nih dengan jokesnya? Atau mungkin ada akun tertentu, akun di sosial media yang sering posting-posting meme atau apa yang kalian suka banget? Oke apa Ki? Ada gak? Nggak ada. Nggak ada? Lewat di explore aja. Video-video lucu aja sih. Video-video lucu aja, gak ada akun tertentu gitu ya. Video-video kayak apa yang akhir-akhir ini bikin Oki, wah kampret juga nih videonya. Aku tuh apapun itu selama tajuknya video lucu, aku happy. Mau orang mau binatang. Apapun itu. Video kucing tuh menghibur banget sih. Kalau lagi stres. Apapun itu. Aku happy aja. Iya. Pokoknya asal ada video lucu. Lewat di explore-ku. Ya udah. Bakal biasa tuh aku buka satu. Habis itu aku buka akunnya. Ya udah tuh. Lihat yang lainnya. Ya aku stalk tuh. Tapi sampai follow enggak ya? Enggak. Oke. Kalau Ina gimana Nak? Kalau aku sebenarnya banyak, tapi ada salah satu yang aku tuh lagi ketawa banget akhir-akhir ini. Dia itu, ini TikTok sih. Aku nonton di TikTok. Dia itu, mereka itu TikTokers, namanya Emil dan Lutfi. Oh iya tahu. Pernah ya? Tahu, kenal. Itu lucu banget. Iya. Karena itu kalau orang humor kan sebenarnya kenapa kita bisa ketawa? Karena ada sesuatu yang kita nggak expect loh. Kok kayak gini? Plot twist banget gitu. Plot twist banget. Dan dia mereka gak scripted sama sekali lagi. Iya. Dia tuh lah baru interview Reza Hardian tentang filmnya yang baru. Orang interview kan kepikirannya yang serius kayak Mata Najwa gitu ya. Terus mereka bisa kayak bikin itu tanpa ekspresi. Padahal satu kata sama satu kata yang lain tuh gak nyambung gitu. E. coli, tiba-tiba mereka bahas tentang kelinci api. Itu lucu banget. Jadi aku lucu banget lagi ketawa sama dari awal sampai akhir aku ketawa terus gitu. Kita tadi ngomongin soal secara humor. Ngomongin ketika kita menginjak usia 23 penelitiannya. Tertawa kita katanya akan berkurang karena dituntut mungkin lo harus bisa lebih dewasa, udah ada pikiran-pikiran yang mengganggu keseharian kita, entah itu mungkin dari pekerjaan, keluarga, pasangan dan lain-lain. Nah, ketika kita menjalani umur 23 tahun nih, kira-kira apa yang harus dilakukan seseorang di umur 23 menurut versi kalian masing-masing? Stay positif aja. Itu yang paling penting sebenarnya. Kalau udah gak positif pikiranmu, itu yang ngeganggu kamu lanjutin kehidupanmu kan. Musuhnya diri sendiri berarti ya? Benar. Kalau gak positif susah nanti. Aku tuh bener-bener kebantu sama aku bisa menanamkan di kepalaku kayak kok harus gini nih gitu. Itu yang ngebantu aku. Sama kayak mau mulai ini tadi. Mau pingsan aku nih tadi sebenarnya. Aku lagi capek banget ya. Mau pingsan aku udah. Tapi tadi ku pikir nggak bisa. Kok nggak bisa kalau kau ikutin badanmu apa semua segala macam. Kok kalah nih. Gitu. Iya benar. Jadi aku kayak ngerasa, nah itu munculin adrenalinku naik sendiri. Langsung shiftingnya beda banget. Bener. Adrenalinku naik apa semua segala macam. Ya, walaupun aku nggak maksimal, paling nggak aku nggak seperti yang awal aku nyampe tadi. Gitu. Jadi ini aman banget. Aku bisa nanamkan itu di kepalaku.
Jadi bisa ngerubah mood langsung saat itu juga gitu benar, ya. Benar. Jadi sebenarnya itu kita nggak bisa lah bilang kalian harus seperti ini. Karena kan setiap orang cara berpikirnya beda-beda. Kondisinya pun beda-beda. Iya. Tapi menurutku itu bakal jadi salah satu cara untuk kau bisa tetap hidup dengan kondisi yang baik. Stay positif itu kau bisa membuat hidupmu jauh lebih baik. Walaupun kau lagi ada masalah ini, cari aja tuh dari semua masalahmu, cari aja. Positifnya di mana? Positifnya di mana? Oh, ini di sini nih. Ya udah, jalanin, kejar yang positifnya aja nih. Gitu. Oke. Kalau Ina gimana, Nak? Itu bagus loh, reframing. Kalau di psikologi namanya reframing pikiran negatif. Jadi daripada kita ngomong, banyak banget masalah gue. Tapi kita ngomong, aduh habis ini gue mau, walaupun gue capek, gue harus selesaiin dulu. Bisa kok gue sehat gitu. Jadi mulai dibingkai kembali tuh. Kata-kata situasinya sama tapi yang diperkatakan di pikiran beda. Itu bisa kasih energi. Kalau menurut aku mungkin tambahannya ya, tadi udah bagus banget. Tambahannya adalah kalau anak-anak muda, karena kan aku banyak juga teman-teman yang masih muda-muda banget ya, baru-baru lulus kuliah, yang anak-anak teman-teman dulu, adik-adik tingkat-tingkat dulu ya jauh. Kondisi sekarang itu buat anak-anak muda banyak stuck. Karena entah mereka terlalu sibuk sama pikirannya. Jadi kalau aku sih ngerasa versi aku bergerak. Do something. Gak perfect gak apa-apa. Just do something, just do it gitu kalau kata Nike ya. Gitu. Karena kalau aku tuh inget, ini dulu yang aku selalu tanamin ya. Lebih baik kita itu stres. Karena kita ngelakuin sesuatu. Daripada kita stres, daripada kita gak ngelakuin sesuatu. Karena kalau misalnya kita gagal nih, stres gara-gara kita gagal. Ada chance 50% berhasil, ada chance 50% memang gagal gitu. Sedangkan kalau kita gak mau ngapain, itu 100% gagal pasti. Bener. Jadi move, gerak, belajar skill baru kayak baca buku yang kamu suka, kayak ngelakuin lah apapun supaya kamu nggak quarter life stuck di bawah terus gitu. Betul. Benar. Karena capek karena banyak kerjaan sama capek karena nggak ada kerjaan itu rasanya beda loh. Benar. Beda banget. Capek karena banyak kerjaan ya capek pastilah namanya kerja gitu. Tapi jadi masih ada level puasnya. Betul. Ada level senangnya, bangganya, ada motivasinya gitu dibandingin nggak ngapa-ngapain. Aku inget momen waktu COVID kali ya. Waktu COVID itu terlalu banyak yang aku tuh termasuk orang yang jangan kemana-mana gitu. Jangan kemana-mana. Bener-bener ya udah stay di rumah aja. Karena menurutku ya tidak ada jalan lain selain kau benar-benar stay di rumah supaya kau nggak terpapar, supaya nggak nambah lagi korban semua segala macam. Terus banyak yang bilang sama aku, ya kau enak gitu. Kau enak kalau kau diem, kau enak. Enak di mana? Toh aku nggak kerja, aku nggak punya penghasilan juga. Aku bilang, kami ini kalau diam aja, kami nggak ada penghasilan. Ya sama, aku bilang. Ya sama, aku bilang. Nanti kalau seandainya kami mulai lagi, kami bakal kehilangan pencarian segala macam. Ya, apapun itu, kau mulai aja dulu. Kalau seandainya pintu yang ini ketutup, cari pintu lain. Kalau nggak ada juga, cari pintu lain. Percayalah, dari semua pintu yang kau masukin, pasti bakal ada yang kebuka. Kalau kau bergerak. Betul. Kalau kau diam aja 700 pun pintumu. Sama kalau aja kau diam aja. Kau gak akan bisa ngelakuin apa-apa. Betul. Aku sering ribut sama orang gara-gara hal kayak begitu tuh. Gitu. Ya udah taat aja. Kalau emang harus keluar pakai maskernya. Gitu-gitu. Karena banyak orang yang kau enak apa? Enaknya apa? Aku gak kerja juga. 8 bulan aku pernah. Sama sekali waktu itu gak kerja. Gak ada penghasilan semua segala macam. Tapi masih banyak cara lain. Betul. Banyak cara lain. Kalau yang jualan mungkin bisa jualan online. Benar. Iya kan? Asal mau. Yes. Ini kan masalah gak mulai mau. Apa enggak? Iya, benar. Masalahnya gak mau, gak mau memulai. Itu takut. Banyak yang takut. Cara berpikir seperti itu yang harusnya udah nih dihilangin nih kayak begitu. Karena kayak anak-anak sekarang juga dibentak dikit marah apa. Dibentak dikit gak terima. Dibentak dikit dibikin gak terima. Dibikin viral. Bosku terlalu ini. Toksik. Namanya kerja. Kerja kalau kamu enak-enak kau jadi bosnya. Iya betul. Nah iya benar. Bikinnya perusahaan sendiri. Kalau kau masih kerja sama orang, ya kau harus siap dimarahin. Iya betul. Selama kerjaanmu benar, kau gak akan dimarahin. Iya. Tapi kalau kerjaanmu gak benar, kau gak mau dimarahin, udah ya. Kalau kerjaan benar tapi masih dimarahin? Itu berarti bosnya yang gila. Itu bosnya yang gila. Iya benar. Kan kita ada momen,
aku udah bener nih lah ngerjainnya. Tapi tetap dimarahin. Nah, ini gak sehat nih perusahaanku. Iya, baru kalau tuh aku punya sehat. skill, gak takut aku untuk keluar dari perusahaan ini. Pasti banyak perusahaan lain yang mau nerima aku. Betul. Kayak begitu tuh. Aku sekarang anak-anak, aduh aku mental. Emang kan. Udah kerja yang betul. Banyak ngelah-ngeluh mulu ya. Banyak kali di luar sana yang gak kerja. Iya, benar. Ini mungkin ya yang terakhir pengen kita tanyain kayak gimana caranya supaya tadi tuh gak overthinking dan lain-lain. Tadi tuh menurut Oki, kerja, konsekuensi dimarahin sama orang udah pasti kalau misalkan kita berbuat salah, ya gak sih? Udah pasti dan tuh. jadikan motivasi aja, jangan lu baper bikin konten apa. Iya. Oh, di spill. Aku ngetiknya sambil gemeter nih. Padahal masih bisa dikomunikasiin ya. Tapi malah di-upload ya. Iya, makanya kesel aku kadang. Itu dari sisi Oki. Ina terakhir supaya kita gak overthinking. Walaupun menurut gue udah diwakilkan amat sangat sama Oki. Ya intinya jangan ngeluh melulu, jangan manja. Gitu kan dia. Hampir sama sih kayak yang tadi. Dengan cara yang lebih halus aja berarti ya. Iya, soalnya banyak orang mikir, mental health berarti menoleransi perilaku yang gak baik, perilaku yang gak benar juga. Sebenarnya enggak. Orang mau belajar psikologi, mau belajar kedokteran psikiatri, itu gak membenarkan perilaku ketika dia pakai mental health card-nya untuk berperilaku semena-mena sama orang gitu. Enggak dibenarkan gitu. Cuman memvalidasi perasaannya tapi tidak membenarkan selalu perilaku orang. Betul. Jadi bergerak gitu. Do something. Orang gak akan bisa sembuh. Misalnya dia punya depresi gitu ya. Orang punya bipolar atau penyakit apapun. Kalau dia gak punya kesiapan untuk sembuh. Dia gak mau bergerak. Dia gak rela untuk ngelepasin orang-orang yang jahat sama dia gitu ya. Susah banget. Iya benar. Susah. Dan mungkin salah satu motivasi atau obatnya adalah jangan komedi tadi. Bisa menertawakan masalah sendiri. Maksudnya ambil sisi positifnya. Tertawakan tapi juga belajar gitu. Jangan cuma ngetawain doang habis itu gak ada perbaikan apa-apa gitu gak sih. Terakhir Deki, ada yang mau ditambahin lagi gak? Mungkin tadi kan aku sempat ngomong mengenai bagaimana cara untuk menghadapin quarter life crisis segala macam. Tapi bukan berarti aku tidak aware ya sama mental health gitu-gitu. Itu benar adanya. Cuman bukan berarti kalau kau punya mental health, kau harus terjebak di situ. Kau nggak boleh terjebak di situ. Karena kalau kau terjebak di situ, berarti kau kalah sama dirimu sendiri. Iya. Itu ya. Jadi kau kalau memang kau punya mental health atau apa segala macam, kau harus cari jalan untuk bisa melepaskan masalah itu dari dirimu. Karena itu toksik buat dirimu sendiri. Betul. Iya. Itu nggak baik buat dirimu sendiri. Karena apapun itu, kau nanti bakal berpikir, aku nggak bisa nih. Jadi kau harus bisa keluar dari itu. Mungkin dengan nonton agak lain bisa keluar dari masalah itunya. Jadi nonton 10 juta lah. Apa semua segala macam itu adalah stress release yang baik, nonton komedi. Bisa ngasih motivasi, semangat. Sama jangan malu ke psikologi. Bukan aib loh. Bukan kan datang ke psikolog tuh bukan aib sama sekali. Datang ke psikolog, psikiater, ngobrol aja. Betul. Untuk nyari solusinya. Kayak begitu. Gak mesti parah banget baru pergi. Mencegah jauh lebih baik. Dan self diagnose juga tidak disarankan kan. Nah itu self diagnose tuh. Super Friends, stay tune terus di channel YouTube-nya dan juga podcastnya Super Talks. Nantikan juga Super Talks episode-episode yang berikutnya karena kita juga pasti akan menghadirkan tamu-tamu yang seru-seru lagi. Jadi terima kasih banyak sudah menonton. Terima kasih juga untuk Ina, untuk Oki. Sampai ketemu lagi Super Friends. Bye-bye. Bye. Bye.